Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semua, alhamdulillah kita bertemu lagi pada pertemuan kedua kali ini mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 MTSN 2 Kota Surabaya. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu harap setelah pembelajaran ini selesai, nantinya kalian semua dapat menyebutkan nama-nama Al-Quran, kemudian dapat menjelaskan bagaimana fungsi Al-Quran dalam kehidupan, juga dapat menjelaskan bagaimana fungsi hadis dalam kehidupan. Baik, minggu lalu kita telah menjelaskan tentang pengertian Al-Quran, kemudian pengertian hadis secara bahasa dan istilah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang nama-nama Al-Quran, kemudian fungsi Al-Quran dalam kehidupan, juga hadis, fungsi hadis dalam kehidupan. Kita mulai dengan nama-nama Al-Quran. Jadi, selain nama Al-Quran, Allah menyebut kata Al-Quran dengan berbagai sebutan lainnya. Di antaranya adalah yang pertama, Alkitab. Nah, hal ini ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, dzalikal kitab, Alkitab di sini, yang dimaksud Alkitab di sini adalah Al-Quran. Jadi, kitab ini tidak ada keraguan padanya. Nah, yang dimaksud kitab ini adalah Al-Quran. Selanjutnya Allah juga menyebut Al-Quran sebagai Al-Furqan. Hal tersebut tertera dalam Quran surah Al-Furqan ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Nah, Al-Furqan di sini, yang dimaksud Al-Furqan di sini adalah Al-Quran. Itulah nama-nama Al-Quran selain kata Al-Quran sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi Al-Quran. Apa sih fungsi Al-Quran dalam Islam? Jadi, kita tahu bahwa Al-Quran itu sebagai sumber ajaran atau sumber hukum Islam yang utama. Kenapa yang utama? Karena ada setelahnya. Jadi, Al-Quran adalah sumber ajaran Islam yang utama. Yang kedua adalah hadis. Nanti kita akan bahas itu. Selanjutnya, Al-Quran sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Nah, jadi contohnya, ketika Rasulullah melakukan Isra Mi'raj dari Madinatul Munawwarah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh, itu dilakukan dalam satu malam. Nah, hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini itu juga ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran memberitahukan kepada kita tentang hal tersebut, bahwa hal tersebut memang benar adanya. Seperti itu ya. Selanjutnya, Al-Quran sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Jadi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita hindari, mana yang baik, mana yang buruk, seperti itu, mana yang haram, mana yang halal. Nah, semuanya ada di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Jadi kitab-kitab yang diturunkan sebelum kitab Al-Quran itu sebagai pengoreksi. Jadi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran, maka Al-Quran sebagai penyempurnanya, seperti itu. Jadi Injil, Zabur, dan Taurat itu isinya sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran itu pengoreksi, penyempurnanya, seperti itu. Selanjutnya, fungsi Al-Quran bagi manusia. Jadi Allah menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Nah, makanya kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sebagai petunjuk atau Al-Huda. Al-Huda itu artinya petunjuk bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Kemudian Al-Quran juga sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda yang batil dan yang buruk, dan pembeda antara yang baik dan yang buruk, seperti itu. Pembeda antara yang batil dan yang hak,
Seperti itu. Jadi Al-Quran adalah pedoman bagi manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang hadis. Pengertian hadis sudah kita bahas minggu lalu. Masih ingat apa itu hadis? Jadi hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah, baik itu perkataan, perbuatan, sifat, ataupun takrir Rasul, ya. Ibu harap kalian masih ingat. Selanjutnya fungsi hadis terhadap Al-Quran. Jadi hadis itu mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Contohnya seperti apa? Contohnya, orang muslim diwajibkan untuk berpuasa. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Nah, diwajibkan atas kamu puasa. Kemudian hadis mengukuhkan hal tersebut, bahwa puasa itu wajib bagi orang muslim. Ketika sahabat bertanya, qala akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam, faqala sallallahu alaihi wasallam syahrul ramadan. Ketika sahabat bertanya, kabarkan kepada saya apa yang diwajibkan bagi saya untuk puasa, wahai Rasul. Kemudian Rasulullah menjawab, puasa bulan Ramadan. Kemudian dilanjutkan, illa an tatawwa'a syai'an, kecuali jika engkau berpuasa sunnah. Jadi puasa Ramadan itu adalah puasa yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam. Itu adalah hadis yang mengukuhkan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa puasa wajib bagi orang Islam. Seperti itu ya. Kemudian Al-Quran juga merupakan perinci atau merinci ayat yang mujmal. Nah, contoh ayat-ayat yang mujmal itu adalah ketika orang muslim disuruh untuk sholat. Nah, diwajibkan untuk sholat. Kemudian yang muncul di pikiran kita, kemudian bagaimana caranya sholat? Nah, kemudian hadis itu menjelaskan hal tersebut. Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Nah, sholatlah kalian semua sebagaimana kalian lihat saya sholat, lihat aku sholat, kata Rasulullah. Jadi ketika sahabat melihat Rasulullah sholat, oh begitu ternyata sholat Rasul, yang sekarang sampai pada kita cara untuk sholat. Seperti itu. Kemudian hadis juga menetapkan hukum yang belum terdapat di dalam Al-Quran. Contohnya, kan tidak ada tuh di dalam Al-Quran bahwa memakai cincin emas itu diharamkan bagi laki-laki. Nah, itu dijelaskan di dalam hadis. Seperti itu. Selanjutnya, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Nah, contohnya seperti apa? Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati. Nah, fas'au ila dzikrillah. Jadi ketika orang-orang wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah. Nah, jadi kemudian di situ orang-orang yang beriman diperintahkan untuk sholat Jumat. Nah, kemudian apakah semuanya? Apakah laki-laki, perempuan, semua anak kecil semuanya diwajibkan untuk sholat Jumat? Kemudian hadislah yang menjelaskannya. Al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'atan. Jadi sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim kecuali 4 orang. Siapa saja? Abdun mamlukun au imra'atun au sobiyun au maridun. Jadi seorang hamba tidak wajib sholat Jumat. Kemudian au imra'atun, perempuan juga tidak wajib, anak kecil juga tidak wajib, dan orang sakit tidak wajib. Seperti itu fungsi hadis terhadap Al-Quran.
Baik ya, kita akan lanjutkan pada fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Sebagaimana Ibu telah jelaskan tadi bahwa Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Kemudian Al-Quran juga sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Sebagaimana Ibu katakan tadi bahwa hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat Islam. Seperti itu. Ibu harap sampai di sini bisa dipahami semua. Jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan atau belum dipahami, boleh kita diskusi di WA group atau di e-learning kita. Terima kasih. Ibu tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu 'alan nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.